dari total populasi ini 2.500 lubang tanam ya. Itu tiap petik itu dapat 120 kilo, dapat 150 kilo. Waduh. Ya. Itu 2 hari sekali ya teman-teman ya, 2 hari sekali luar biasa. Untuk sampai saat ini udah 51 kali petik, udah dapat berapa ton Mas? Jadi Mas? Dari total populasi 2.500 lubang tanam per hari ini kemarin di catatan itu sudah masuk 3 ton Mas. Alhamdulillah. 3 ton luar biasa. Luar biasa ini. Luar biasa Mas, emang sesuai namanya Mas, Bobotavi Mas ya. Untuk Bobotavi ini saya tanamnya di Oktober awal Mas. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Berarti udah masuk 7 bulan sekarang usianya. Sudah tua Mas ya? Sudah tua. Ini kita bersama dengan Mas Wahid, pemilik langsung dari cabai Bobotavi Mas ya. Nah ini kita sangat tertarik sekali dengan cabai yang umurnya sudah dikatakan sudah berumur, tapi potensi hasilnya itu masih maksimal. Nah kita akan mencoba membedah ya, membedah resep dari si cabai ini. Nah kira-kira mulai dari awal saja nih Mas, mulai dari pengolahan lahan itu Mas Wahid itu menggunakan apa saja? Untuk pengolahan lahan itu biasa di traktor ya, di traktor, terus nanti dibentuk bedengan. Bedengan itu untuk ukuran bedengan ini mulsa kita pakai yang 120 cm. Jadi untuk tinggi bedengan kurang lebih ya berkisar 50 ya, 50, nanti lebar bedengan kurang lebih 80 ya. Jarak tanam kita pakai 50 cm, satu lubang kita tanami 2 pohon. Terus untuk pupuk dasar ya. Ya, sekarang untuk pupuk dasarnya tadi secara teknis bedengan kemudian jarak tanam sudah dijelaskan. Nah, ini untuk pupuk dasarnya Mas ya. Ini yang paling krusial Mas, karena kebanyakan petani itu masih kebingungan. Pupuk dasarnya pakai apa ya kok bisa berbobot dan mongler-mongler seperti ini gitu Mas. Jadi untuk pupuk dasar ini kan kita tanamnya cabai tavi. Memang untuk teknik kita pupuk dasar kita buat bagus dan pakai yang bagus sekalian. Jadi untuk takaran per ukuran 1000 meter persegi itu kita menggunakan NPK Pak Tani kurang lebih di 35 kilo ya. Untuk berapa tanaman Mas? 1000 per 1000 meter persegi. Per 1000 meter persegi itu berapa pohon? Untuk 1000 meter persegi itu kalau kita tanam satu baris kurang lebih di angka 800 sampai 1000 pohon dengan jarak tanam 50 cm ya. Jadi ukuran per 1000 itu NPK Pak Tani ya, 35 kilo, Saprodap 35 kilo, terus nanti Dolomit kita pakai kurang lebih 250 kilo ya. Untuk pupuk dasar itu. Dan ini yang paling penting Mas, paling penting itu nanti sebelum tanam itu kita taburi agen hayati menggunakan Trichoderma marfupe 1 sendok teh saja per lubang tanam. Siap. Kemudian cara aplikasinya Mas untuk pupuk Saprodap kemudian NPK itu caranya itu dikocor atau diolah bebarengan dengan tanah Mas? Jadi itu ditabur secara merata di bedengan ya. Ditabur secara merata di bedengan, terus nanti Dolomit dan juga areng ya. Tadi ada tambahnya areng, itu nanti ditaburkan secara merata juga. Berarti sebelum tutup mulsa? Ya betul, sebelum tutup mulsa itu aplikasinya. Mas Wahid, kemudian itu adalah perawatan saat olah lahan dan juga sebelum tutup mulsa. Nah sekarang untuk naik ke atasnya setelah tutup mulsa apa yang harus dilakukan Mas? Setelah tutup mulsa itu kita kan tanamnya di lahan persawahan. Jadi nanti kan langkahnya kita kasih irigasi dulu agar bedengan bisa basah ya. Setelah basah itu biasanya setelah tutup mulsa saya tanamnya 1 bulan setelah tutup mulsa. Nanti kalau sudah mau tanam itu lubang tanam kita taburi agen hayati marfupe ya, pakai 1 sendok teh kita tabur di lubang yang akan ditanami. Terus habis itu langsung ditanam deh, tancap. Siap. Berarti cuman langsung ditanam tanpa ada perawatan fungisida, hanya menggunakan marfupe Mas? Ya, marfupe itu kita taruh di lubang yang mau ditanami.
Oke, siap. Untuk tanaman cabai itu kan terdiri dari dua fase Mas ya, fase vegetatif sama generatif. Boleh nggak Mas Wahid selaku owner dari Bobotafi ini sepil fase vegetatif itu untuk inseknya Mas? Untuk inseknya menggunakan apa saja dan di umur berapa saja, aplikasinya interval berapa, dosis berapa? Wah, pertanyaan agak kompleks nih Mas ya, mohon maaf Mas ya. Saya mewakili petani Indonesia nih Mas. Oke, siap. Jadi nanti kita bahas dari pupuk kocor dulu ya, dari vegetatif, dari setelah pindah tanam sampai umur 60 hari. Jadi nanti itu setelah pindah tanam umur 3 hari itu kita kocor serenade 2 kali ya. Serenade nanti dicampur asam humat ya, sama pupuk fosfat kristal Daplus. Ya. Itu dikocor ya selama 3 kali, berarti nanti bisa diaplikasikan di umur 3, terus umur seminggu sekali ya, 3, 7, nanti 7 tambah 7 berarti 14. 3, 7, 14 itu. Terus nanti yang selanjutnya itu kocorannya pakai Daplus, fosfat kristal plus Proton Max. Itu sampai umur 60 hari, interval 5 hari sekali ya. Terus untuk nanti masuk generatif, kocornya itu kalau vegetatif kita kocor di lubang tanam. Nanti kalau di atas 60 kocornya di lubang pupuk. Nah, untuk pupuk kocornya itu saya menggunakan kalium fosfat, Kapos Plus ya. Kapos Plus untuk takaran per drum itu menggunakan 1 sampai 2 kilo. Jadi itu kita kocorkan di untuk drum 150 liter apa 200 Mas? Drum 200 liter Mas. Oh, oke. Itu untuk kocoran generatif itu paling nanti kalau lihat kondisi, kalau banyak hujan nanti untuk kalsium ataupun fungisida nanti pengocoran 2 minggu sekali. Oke, berarti pengocoran di tanaman Bobotafi hukumnya wajib Mas ya. Hukumnya wajib. Nah, kemudian untuk perawatan dari insektisidanya dulu Mas. Kira-kira Mas Wahid menggunakan apa saja sebelum kita masuk ke fungisidanya Mas? Oke. Untuk insektisidanya intinya gini Mas. Jadi untuk cabai itu kan hama ada trip, tungau, kutu kebul. Nanti kalau udah besar ya lalat buah. Jadi intinya untuk trips dan tungau itu ada oberon ya. Oberon nanti kalau sekiranya kok kutu kebul membandel itu kita pakai milenium ya. Terus nanti rollingannya bisa pakai abamectin, imidacloprid ya. Kalau Tafi itu lebih cenderung ke fungi Mas. Jadi yang penting kita penyepraian itu insek rutin 1 seminggu 1 kali, seminggu 2 kali, insya Allah aman. Oke, berarti inseknya Mas Wahid menggunakan milenium, oberon dan juga abamectin. Nah, itu caranya Mas Wahid itu di rolling apa di mix Mas? Kemudian aplikasinya berapa hari sekali Mas? Itu kita rolling ya Mas. Aplikasi itu pokoknya seminggu 2 kali. Jadi bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali ya Mas berarti ya. Mulai umur berapa Mas? Jadi mulai umur seminggu Mas. Oke, mulai umur seminggu setelah tanam langsung mulai diaplikasikan menggunakan itu Mas. Iya betul. Luar biasa. Dan juga itu Mas, dari umur seminggu itu nutrisinya yang tidak pernah saya tinggalkan itu Proton Max pasti pakai. Jadi nanti biar vigornya tanaman itu bisa tunas daun sehat dan sampai yang bisa saksikan sendiri alhamdulillah performanya sangat memuaskan lah. Ya, kalau untuk performa ini tidak kaleng-kaleng Mas ya. Kita memang sudah menyaksikan dari ujung ke ujung memang dari segi pembuahan dan juga pembungaan bagus. Mungkin itu salah satu dari efek dari asam asid nikotinik Mas ya. Itu memang bagus sih, memang terbukti. Jadi ada juga tadi kunjungan dari Mas Amin Paraan itu menyaksikan memang bagus sekali. Nah, Mas kemudian dari fungisidanya Mas. Karena kan tadi Mas Amin pun bingung itu melihatnya. Kok tanaman Tafi itu tidak ada busuk dan juga layu ya kan. Nah, resepnya Mas Wahid itu apa? Apakah memang perawatannya ekstra atau bagaimana ya? Jadi resepnya itu yang awal itu dari olah tanah dan dari pemupukan yang pertama ya Mas. Jadi untuk Tafi itu harus hati-hati sekali dalam melakukan pola pemupukan. Jadi itu pupuk dasar tadi udah saya buka itu. Jadi biasanya saya melakukan pupuk susulan itu 30, 60 hari terus 90 hari. Jadi umur 30 itu kita masuk di Saprodap itu aja dosis takaran sedikit, 1 kurang lebih per pohon di angka 8 sampai 10 gram per pohon. Berarti sekitaran berapa sendok makan Mas? Kurang lebih kalau pakai tutup itu ukuran tutup segini kurang lebih ya 1 sendok tapi nggak full ya Mas. 1 sendok makan nggak full. Berarti untuk pupuk sebenarnya agak ngirit Mas ya. Saprodap terus nanti masuk umur 60
60 itu nanti masuk kamas ya. Itu kalium. Ya. Terus nanti masuk umur 90 itu Fertila powder. Ya. Terus selanjutnya nanti kalau kira-kira tanaman masih bagus nanti ditaburi Kapos Plus. Oke, siap-siap. Berarti fungisidanya tadi udah jelas pakai apa, kemudian insektisidanya udah jelas pakai apa. Nah, kemudian Mas Wahid untuk fungisidanya. Nah, bisa disepil ndak ini apa? Tadi kan insek, kemudian pupuk juga udah dijelaskan. Boleh Mas dong disepil funginya apa aja makainya Mas Wahid? Jadi untuk fungisida yang saya pakai itu fungisida intinya kan gini, jamur kan ada dua macam ya, jamur basah dan juga jamur kering. Jadi tiap masuk spray itu saya memasukkan fungisida untuk kedua jamur tersebut. Di antaranya ya ada yang biasa sering dipakai itu ada Mancozeb, Chlorothalonil ya. Terus nanti bisa di rolling Previcur ya. Terus bisa juga di rolling Powerfoss ya. Nah, itu kalau tanaman udah kecil paling ringan-ringan ya. Nanti dosis mengikuti. Terus yang kuncinya paling penting Mas, nanti kalau sudah masuk umur di atas 40 hari itu dimasukin fungisida Folikur di rolling Konate biar nggak kena bercak ya. Oke, karena ada kandungan tebukonazolnya Mas ya. Ya seperti itu. Nanti kalau sudah misal jatuh panen di musim kemarau di musim penghujan maksud saya Mas, nanti interval spray fungisida dirapatkan. Soalnya untuk tavi itu rawan terhadap jamur. Jadi biar bisa aman dari jamur, apalagi tavi itu rawan sama bercak Mas yo. Makanya Mas Wahid memilih untuk menggunakan Folikur dan juga Konate ya, seperti itu. Jadi untuk masa-masa ini ya, tua ini untuk fungisida buat busuk batang itu Jenggo Red Seal ya. Nanti tak rolling Previcur ya. Wah, itu fungisida andalan Mas tuh Mancozeb sama Metalaxyl Mas. Jadi kontak Chlorothalonil itu kontak dan juga sistemik Mas ya. Jadi satu luar biasa. Itu terus untuk bercak dan patek itu pakai Folikur rolling Konate ya. Seperti itu. Alhamdulillah tanamannya tetap aman Mas. Itu jadi resepnya dari Mas Wahid Tani Cabe untuk menghindari dari busuk kemudian layu ternyata menggunakan itu Mas ya. Luar biasa. Kemudian mungkin yang terakhir Mas ya, untuk pembungaan, memicu bunga kemudian supaya sesuai nama Mas sama bobot tavi ini benar-benar berbobot saya kira Mas ya, karena memang dari segi pembuahan dan juga pembungaan itu mongler-mongler Mas. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan juga Mas Wahid. Untuk fase generatif untuk pupuk buah itu yang kita spraykan pakai Paslan Saigul ya, yang kita mix menggunakan Proton Max. Itu. Terus untuk dosis ya Paslan Saigul per tangki 1 tutup. Untuk Proton Max 1 tutup itu rutin tak spraykan tiap seminggu sekali pasti masuk ya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk nutrisi itu Mas simple ya. Cuman pakai Paslan Sae dan juga Proton ya. Nanti untuk pembungaan dan juga pembuahannya. Betul. Seperti itu ya. Dan aplikasinya 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali pasti. Itu sampai berapa kali aplikasi? Ya kalau tanamannya masih sehat tetap tak pakai terus Mas. Pakai terus ya supaya nanti memicu pembungaan yang baru ya. Dan buktinya memang bunganya itu muncul terus Mas. Jadi panen muncul. Nah, Mas Wahid ini panennya berapa hari sekali? Jadi kebetulan ini kita tanam di dataran menengah. Jadi kita panennya selang sehari Mas. Selang sehari. Jadi sudah kuning sedikit itu udah kita petik untuk tipe RM. Hebat sekali ya. Kemudian Mas untuk cabai bobot tavi itu baiknya ditanam di MDPL berapa Mas ya? Untuk bobot tavi ini di dataran rendah 0 mdpl sampai maksimal 800 mdpl. Oke, siap. Jadi belum dianjurkan untuk dataran tinggi Mas ya? Belum. Ya, siap. Oke Mas Wahid, terima kasih banyak ini Mas Wahid. Kemudian Mas Wahid ada nggak rencana untuk membuat buku Mas? Karena mungkin teman-teman tuh juga pengen yang instan Mas ya. Saya nggak bisa kunjungan ke taninya Mas Wahid gitu kan. Barangkali ada bukunya bisa saya lihat atau bisa saya beli atau bagaimana Mas? Mungkin Mas Wahid ada solusi untuk petani-petani yang jauh di sana? Untuk sementara memang saya belum buat catatan seperti buku. Paling kalau yang mau tahu tentang perawatan nanti bisalah berkunjung atau bisa chat nanti tak catetin untuk
apa aja dari olah tanah sampai panen nanti secara gratis ya. Ya nih Mas Wahid nih lemah teles ya. Gusti Allah sing bales ya. Jadi memang sangat ini ya, membagi betul ya Mas Wahid ya. Tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi memang pengen petani-petani seluruh Indonesia itu bangkit dan juga semua menerima manfaatnya Mas ya. Jadi alhamdulillah Mas Wahid, terima kasih banyak ya Mas Wahid ya atas pencerahannya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi para petani-petani di luar sana. Ya kan? Karena kalau menanam cabai tavi itu sebenarnya mudah Mas ya. Tentunya dengan rakat Mas ya. Dengan perawatan yang, konsisten. Oke Mas Wahid, mungkin ini yang paling krusial juga Mas ya, yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Mas Wahid, ini tanaman cabai bobot tavinya sudah umur berapa? Sudah petik berapa kali, dan setiap petik dapat berapa kilo maupun berapa ton Mas? Jadi untuk bobot tavi ini saya tanamnya di Oktober awal Mas. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Berarti udah masuk 7 bulan sekarang usianya. Sudah tua Mas ya? Sudah tua. Jadi untuk jumlah petikan itu per kemarin sudah 51 kali petikan. Kenapa kok bisa sampai 51 kali petikan? Karena kita petiknya selang sehari ya. Oh, berarti 2 hari sekali. Ya, selang sehari, 1 hari petik, 1 hari tidak, terus nanti petik lagi. Daud di Daud ya. Untuk dari total populasi ini 2.500 lubang tanam itu tiap petik itu dapat 120 kilo, dapat 150 kilo. Waduh. Itu 2 hari sekali ya teman-teman ya, 2 hari sekali luar biasa. Untuk sampai saat ini udah 51 kali petik, udah dapat berapa ton Mas? Berapa Mas? Dari total populasi 2.500 lubang tanam per hari ini kemarin di catatan itu sudah masuk 3 ton Mas. Alhamdulillah. 3 ton luar biasa. Luar biasa ini. Luar biasa Mas, emang sesuai namanya Mas, bobot tavi Mas ya. Luar biasa. Ton, dan alhamdulillah untuk produksinya masih mantap Mas. Ini masih mantap, lebih dari mantap ini Mas, karena ini benar-benar dari bawah sampai atas tuh ada buahnya dan tidak busuk Mas. Patek juga minim banget ya. Mungkin ada 1-2 tapi tidak banyak Mas ya. Itu normal, wajar. Tapi untuk bunga, buah itu memang sangat optimal dan juga wah luar biasa Mas. Sampai tadi ada yang kunjungan pun sampai nggak bisa berkata-kata Mas. Seperti itu. Oke, Mas Wahid, mungkin ada closing statement buat teman-teman petani-tani cabai di luar sana untuk dari Mas Wahid untuk tani cabai. Jadi pesan buat teman-teman ya, pesan dan motivasi buat petani cabai. Jadi jangan malu untuk belajar. Sebagai petani harus tetap menggali informasi terus. Informasi terbaru seputar tentunya hama dan penyakit, seputar olah tanah ya. Jadi kita cari informasi terus dan kuncinya jadi tiap tanaman benih cabai itu pasti bagus. Ada benih toleran dan tavi itu pasti bagus asalkan kita dalam perawatan tepat dan akurat. Pokoknya sukses selalu buat petani cabai Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Mas Wahid atas waktunya, humble sekali ini. Ini konsepnya lemah teles ya, Gusti saya bakal bales karena Mas Wahid ini bagi-bagi ilmu secara gratis. Bahkan siapa yang datang ke sini pasti akan diberikan resep dari Mas Wahid sendiri ya. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Oke, terima kasih Mas Pras. Oke, terima kasih Mas Wahid atas waktunya. Terima kasih banyak. Oke. Mantap ya teman-teman.